Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gua Wildan Copa di Catatan Pejabat. Catatan Pejabat kali ini kita akan membahas tentang nama. Nama seseorang yang kita kagumi saat ini sampai saat ini, yaitu Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad namanya harus Muhammad? Kenapa gak ada nama lain selain Muhammad? Ya kan, alasannya seperti itu. Pertanyaannya. Ini ya, episode kali ini. Sebelum ada Nabi Muhammad, nama Muhammad tidak dikenal nama Muhammad tidak dikenal oleh orang Arab. Terus dari mana kok Abdul Muthalib bisa memberikan nama cucunya Muhammad? Ya kan, dari mana pertanyaannya? Nah, itu dia. Jadi penjelasannya gini. Dikisahkan Abdul Muthalib pernah jalan-jalan ke negeri Syam bersama 3 orang sahabat. Yang pertama Sulaiman bin Muzazi, salah satu kepala suku di Mekah. Yang kedua Kulaila bin Haziz, dan yang ketiga Himron bin Robi'ah. 3 orang ini bersama Abdul Muthalib menjadi 4. Ketika mereka tiba di negeri Syam, ada salah satu pendeta Nasrani yang menemui mereka. Ada salah satu pendeta yang Nasrani menemui mereka, lalu berkata, "Kalian dari mana?" Ya kan? Dan Abdul Muthalib menjawab, "Dari Jazirah Arab." "Dari mana lebih tepatnya?" kata pendeta itu lagi kan. Lalu Khalifah menjawab, "Dari Mekah." Dan kata pendeta itu, "Dari kota kalian nanti akan keluar nabi terakhir. Dan nabi terakhir itu bernama Muhammad." Kata Abdul Muthalib, "Dari mana engkau tahu itu semua?" Ya kan? Kemudian si pendeta itu menjawab lagi, "Dari kitab kami, dalam Injil disebutkan nama Muhammad adalah nabi terakhir." Maka keempat orang itu bertekad pada suatu hari nanti, jika dia punya cucu atau anak laki-laki akan diberi nama Muhammad. Ya kan? Nah, dan ketika setelah itu mereka pulang, ya kan? Pulang dari negeri Syam ke kota Mekah, negaranya dia. Nah, kan mereka tadi bilang tuh kalau punya anak laki-laki atau cucu laki-laki akan diberi nama Muhammad. Setelah itu, dan dari 4 orang ini ketika saat balik ke Mekah, ketika mereka sampai di kota Mekah, kota asal mereka, yang pertama kali mendapatkan cucu laki-laki adalah Abdul Muthalib. Dan itulah Nabi Muhammad. Ya kan? Jadi dari sebelum ada Nabi Muhammad, itu nama Muhammad belum ada. Pertama kali itu nama Muhammad itu. Ya kan? Sekarang gini. Dari situ, dari cerita itu kadang ada orang yang bertanya kembali. Pokoknya ada seseorang yang kalau gue menjuluki di konten-konten sebelumnya tuh orang sok kritis padahal autis. Jadi ketika ada satu cerita nih, ada jadi ambil celahnya gitu, ya kan, buat bertanya menyesatkan, ya kan. Kalau misalnya pertanyaan ini dilontarkan ke siapa namanya, ke Habib Jafar kan, apapun dijawab sama dia kan, karena ada dalil kata di ilmunya udah tinggi, dia S2, kan. Kalau gue kan sekolahnya nyampe pagar doang gitu, gue masih al-fakir. Cuman ada pertanyaan gini, katanya, jika seandainya dari 4 orang itu yang pertama kali mendapatkan anak atau cucu laki-laki bukan Abdul Muthalib, ya kan, berarti nama Muhammad yang pertama kali itu bukan Nabi Muhammad, bisa jadi anaknya Himron atau cucunya Himron katanya. Nah, terus ada kemungkinan juga kan yang jadi nabi
itu anaknya Himron atau cucunya Himron, kata pertanyaan itu ya kan. Sempat terlontar kalau ada gue baca-baca kisah tentang kisah ini, terus di Instagram atau di YouTube ada pertanyaan kayak gitu ya kan. Nah jadi gini ya, kalau seandainya ini dari sudut pandang gua sebagai muslim, di Islam itu dipercaya bahwa setiap orang nih, setiap orang itu punya garis takdirnya sendiri-sendiri, udah ditulis garis takdirnya. Misalnya gue nih waktu di pondok pesantren yang namanya Wildan ada 3. Wildan Awaludin, Wildan Aminuddin, sama gua. Tuh, dia tuh hampir mirip-mirip tuh, Awaludin, Aminuddin tuh hampir mirip tuh kayak adik kakak, padahal jauh, yang satu dari Banten, yang satu dari mana, tapi satu pondok nih, ya kan? Nah, jika pada emang udah ditakdirkan ya, yang dapet cucu pertama setelah mereka kepulangan dari Mekah itu Abdul Muthalib, udah digarisin tuh, bakal Abdul Muthalib dari garisannya. Makanya Abdul Muthalib memberikan nama cucunya Muhammad, terus Nabi Muhammad jadi nabi lah. Itu udah digarisin, gak bakalan ada yang salah atau meleset lagi, iya kan? Nah, bahkan setelah itu sampai sekarang nih modern, nama Muhammad itu menjadi favorit anak-anak. Bahkan ini ada kisah nih, gue kalau lagi gak baca buku, sekarang kan lagi sibuk baca e-book tentang agama dan tentang pernikahan nih kan. Nah abis itu gue baca-baca cerita-cerita orang nih, cerita-cerita orang di Facebook. Terus ada satu orang ini, dia punya anak 2. Anak pertamanya perempuan, anak keduanya laki-laki. Setiap kali dia cerita tentang keseharian anaknya, entah di sekolah, entah di apa, interaksinya yang sangat unik sekali, dia tulis di Facebook, terus gue baca. Nah salah satunya adalah anak laki-lakinya, anak keduanya, protes sepulang sekolah. Kalau misalnya waktu itu ceritanya sepulang sekolah dia protes ke ibunya. Protesnya kenapa? Karena di nama depannya dia kagak ada nama Muhammad ya. Makanya dia protes sama ibunya, ya kan? Terus ibunya, "Mah, kenapa namaku gak ada Muhammadnya?" gitu. Kan namanya kalau gak salah Pawas. Nama anak keduanya ini Pawas. Setelah itu Pawas, "Mah, kenapa nama Pawas gak ada nama Muhammadnya?" katanya. "Entah di depan, di tengah, atau di belakang," katanya. "Gak mau," katanya. Sekarang pokoknya permintaan si anak itu pengen nama depannya, pokoknya namanya itu ada nama Pawasnya, ya kan." Nah habis itu emaknya bingung kan, katanya, "Dek," kata emaknya kan, "kalau Dede pengen ganti nama atau nama Dede ditambahin jadi Muhammad, Mama harus punya duit buat ongkos ke Bekasi," katanya kan. Anak itu pertama lahir di Bekasi katanya, jadi catatan sipil dia di Bekasi. Terus setelah nyampe ke Bekasi, kita juga harus ngasih duit juga yang banyak ke catatan sipil biar nama adik ganti jadi Muhammad. Oh akhirnya katanya mamanya didoain supaya dapat duit banyak supaya namanya dia bisa diganti jadi Adan Muhammadnya gitu. Itu cerita tuh di Facebook tuh, namanya Pawas kalau gak salah, kakaknya Alia, adanya Pawas kalau gak salah ya. Ntar dah gue cek lagi. Nah itu dia, iya kan. Nah karena ini tuh wajan belum gue cuci habis sahur tadi belum gue cuci. Jadi pembahasan gue cukup sampai di sini. Jika ada salah-salah kata, semoga itu adalah murni dari kesalahan gue. Jika ada hidayah dari sekelumit video ini, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahannya, itu adalah murni kesalahan saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.